Halo semuanya, pernah nggak sih kamu dengar kata algoritma waktu belajar komputer atau pemrograman? Kata ini sering banget muncul, tapi sebenarnya apa sih itu algoritma? Dan kenapa algoritma begitu penting dalam dunia teknologi dan komputer? Di video kali ini, kita akan bahas tuntas konsep dasar algoritma, mulai dari pengertian, ciri-ciri, contoh nyata, sampai bagaimana algoritma digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia pemrograman. Yuk kita mulai. Secara sederhana, algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Atau bisa juga dibilang algoritma itu seperti resep memasak. Ada urutan bahan, cara, dan langkah yang harus diikuti agar hasilnya sesuai harapan. Dalam dunia komputer, algoritma digunakan untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Karena komputer itu sebenarnya tidak cerdas, ia hanya bisa menjalankan instruksi secara tepat sesuai urutan yang diberikan. Misalnya, kita ingin membuat program untuk mencari nilai terbesar dari 3 angka. Algoritma bisa seperti ini. Yang pertama, bandingkan angka pertama dan kedua. Terus, simpan yang lebih besar. Lalu selanjutnya, bandingkan hasilnya dengan angka yang ketiga. Lalu, nilai terbesar adalah hasil akhirnya. Itu saja sudah merupakan sebuah algoritma, sederhana tetapi sangat berguna. Ciri-ciri algoritma. Supaya bisa disebut sebagai algoritma, ada beberapa ciri penting yang harus dipenuhi. Yang pertama, memiliki input dan output yang jelas. Artinya, kita tahu data apa yang masuk dan hasil apa yang diharapkan keluar. Kedua, langkah-langkahnya terdefinisi dengan baik. Step instruksi harus jelas, tidak ambigu, dan bisa dijalankan. Yang ketiga, efisiensi dan berhingga. Algoritma harus bisa selesai dalam waktu tertentu, bukan berulang tanpa henti. Yang keempat, ada logis dan sistematis. Langkah-langkahnya harus mengikuti alur berpikir yang masuk akal dan berurutan. Kalau salah satu dari ciri ini nggak ada, maka algoritma itu belum bisa disebut algoritma yang baik. Nah, goblok itu kamu anjing. Naik dikit. Mengapa algoritma itu penting? Kenapa sih kita harus belajar algoritma? Jawabannya, karena algoritma adalah inti dari setiap pemrograman komputer. Semua aplikasi yang kita gunakan, mulai dari media sosial, game, mesin cuci, sampai AI, semuanya bekerja berdasarkan algoritma. Contohnya, saat kamu mengetik di Google nih, ada algoritma pencarian yang menentukan hasil mana yang paling relevan. Saat kamu bermain game, ada algoritma yang menentukan bagaimana musuh bergerak atau bagaimana skor dihitung. Lalu ada bahkan saat kamu menonton video YouTube, algoritma rekomendasi yang menentukan video apa yang muncul di beranda kamu. Artinya, video yang sering kamu tonton, di situ akan muncul di beranda kamu. Jadi, belajar algoritma, cara berpikir logis dan terstruktur, bukan cuma belajar kodenya saja. Lanjut ke komponen dasar dalam algoritma. Dalam menulis algoritma, biasanya kita menggunakan beberapa struktur dasar, yaitu sequence atau urutan. Itu artinya langkah dijalankan satu persatu sesuai urutan. Misalnya, kita masukkan angka, hitung hasil, dan tampilkan output. Yang kedua, percabangan atau selection. Algoritma bisa memilih langkah berbeda tergantung kondisi. Seperti, jika nilai lebih besar dari 60, maka lulus. Jika tidak, gagal. Yang ketiga, dan yang terakhir adalah perulangan atau iteration. Langkah dilakukan berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya, selama masih ada data, lakukan perhitungan. Ketiga struktur ini adalah fondasi semua algoritma, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Lanjut kita ke contoh kasus algoritma sederhana. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Misalnya kasusnya mencari nilai rata-rata dari 3 bilangan. Langkah-langkah algoritmanya,
Masukkan tiga bilangan A, B, dan C, lalu jumlahkan ketiganya. Setelah itu, bagi hasilnya dengan 3, lalu tampilkan hasilnya. Kita bisa tulis dalam bentuk pseudocode seperti ini. Sederhana banget kan? Tapi dari sinilah program komputer dibuat. Setiap baris kode dalam bahasa pemrograman berasal dari logika algoritma seperti ini, algoritma. Kalau ingin sedikit lebih kompleks, kita bisa tambahkan logika percabangan. Misalnya untuk menentukan apakah nilai rata-rata tersebut termasuk tinggi, sedang, atau rendah. Dari situ, kita bisa ubah ke kode Python, C++, atau JavaScript sesuai kebutuhan. Lanjut kita ke representasi algoritma. Ada beberapa cara untuk menuliskan algoritma, antara lain, yang pertama, ada deskriptif, yaitu seperti langkah-langkah yang tadi. Yang kedua ada pseudocode, hampir semua kode program tanpa aturan tetap. Dan yang ketiga ada flowchart, diagram alur dengan simbol-simbol standar. Flowchart biasanya digunakan untuk memvisualisasikan logika agar lebih mudah dipahami, terutama sebelum menulis program. Oke, kita masuk ke ujung penutup video ini. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa algoritma bukan sekedar teori rumit, tapi dasar dari cara berpikir komputasional. Dengan memahami algoritma, kita bisa menulis program yang lebih efisien, memecahkan masalah dengan logika, dan berpikir secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, semua teknologi besar dimulai dari satu algoritma kecil yang dirancang dengan benar. Kalau kamu suka video-video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Semoga nggak ketinggalan materi selanjutnya tentang struktur data dan pemrograman dasar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.